Peluang usaha budidaya tanaman sayur organik, apakah bagus, kurang bagus, atau tidak bagus? Kita akan membahas secara lebih dalam. Kita akan mencoba menganalisa dari beberapa sisi bagaimana prospek daripada kegiatan bercocok tanam, khususnya yang menggunakan metode organik non kimia. Kalau kita berbicara mengenai peluang, tentu kita akan melihat lebih jauh mengenai tren kebutuhan pasar terhadap produk-produk organik. Nah, secara global tren kebutuhan produk organik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, cukup meningkat. Jadi kurvanya ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin bagus untuk kebutuhan produk-produk organik, khususnya tanaman sayur dan rempah. Dari latar belakang ini tentu kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa sebenarnya sektor pertanian yang satu ini juga memiliki peluang atau prospek yang cukup bagus. Namun begitu, apakah budidaya tanaman sayur organik ini bisa kita kerjakan atau bisa kita lakukan? Tentu ada beberapa hal yang harus dikaji lebih lanjut agar kita bisa menentukan apakah budidaya tanaman sayur seperti ini memiliki masa depan yang bagus untuk kita jalankan. Jadi kita tidak hanya menganalisa secara umum, tapi kita harus menganalisa secara lebih spesifik sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada pada kita dan lingkungan kita. Nah, untuk mengetahui apakah budidaya tanaman sayur organik ini prospek bagus atau tidak, tentu yang pertama kita pertimbangkan adalah kebutuhan pasar. Jadi sebelum kita memutuskan apakah kita akan melakukan budidaya ini atau tidak, maka harus kita lihat kondisi pasar bagaimana. Kebutuhan akan tanaman sayuran organik ini seperti apa. Nah, jadi hendaknya sebelum kita memutuskan untuk terjun di dunia pertanian ini, kita harus mengevaluasi, mencari informasi yang lebih jauh dan lebih akurat mengenai pasar yang akan kita target. Walaupun secara global pertumbuhan konsumsi tanaman sayuran organik ini trennya meningkat, tapi tidak semua daerah, tidak semua lokasi, tidak semua negara perkembangannya cukup signifikan dan bisa mendukung untuk usaha yang intensif. Maka dari itu kita harus dilihat dulu bagaimana pasar yang akan kita tuju. Apakah pasar yang akan kita target tersebut memiliki tingkat kebutuhan yang cukup tinggi, yang melebihi daripada pasokan yang tersedia di pasar. Jika ada kebutuhan yang cukup tinggi sementara pasokan di pasar belum mencukupi, maka itu bisa menjadi celah sebagai dasar untuk kita melakukan usaha budidaya tanaman sayur seperti ini. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang perlu dikaji dan dipertimbangkan adalah mengenai kemampuan kita
Jadi apakah kita punya basic, apakah kita punya keahlian, apakah kita punya kemauan yang kuat untuk menjalankan usaha ini, itu harus kita telaah lebih jauh. Kenapa seperti itu? Bercocok tanam dengan metode organik ini gampang-gampang susah. Jadi kalau dibilang mudah itu tidak, tapi kalau dibilang sulit juga tidak. Sebagai contoh yang pertama adalah seperti ini. Jadi budidaya dengan sistem organik memiliki tantangan tersendiri yang harus diketahui oleh para pelaku usaha di bidang ini. Seperti ini, di sini bisa dilihat ada tanaman cabai yang mengalami keriting daun seperti ini. Ini agak lumayan parah seperti ini. Harusnya ini sudah berbuah. Seperti ini. Ini ada satu deret yang semuanya mengalami keriting daun, lebih dekat seperti ini. Nah, ini disebabkan karena budidaya tanaman organik tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi penanganan hama, penanggulangan hama harus dilakukan dengan cara yang alami, non kimia. Dengan begitu akan menghasilkan tanaman yang sehat. Kemudian dengan kondisi seperti ini, kita harus memastikan bahwa sebagai pelaku usaha kita harus memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang cukup di bidang yang akan kita geluti ini. Jadi jangan sampai setelah kita terjun di usaha ini kemudian kita kelabakan karena kita tidak punya persiapan, tidak punya pengalaman, dan tidak punya informasi yang memadai yang bisa kita gunakan untuk mendukung usaha yang kita jalankan tersebut. Maka dari itu, analisa yang harus kita lakukan berikutnya yaitu mengenai kemampuan yang kita miliki untuk mendukung atau untuk menjalankan bercocok tanam menggunakan cara organik. Kalau kita telah lebih jauh, meskipun permintaan pasar cukup tinggi, tetapi jika kita tidak mempunyai kemampuan atau basic pengetahuan yang cukup, usaha yang potensinya bagus pun di tangan kita tidak akan menjadi usaha yang memiliki peluang menjanjikan. Oleh sebab itu, selain kebutuhan pasar, kita juga harus menengok ke dalam, berkaca pada diri sendiri apakah kita mampu untuk menjalankan budidaya tanaman sayur secara organik. Dua hal ini menjadi dasar yang harus dipertimbangkan secara seksama sebelum kita memutuskan untuk menjalankan usaha budidaya tanaman sayur secara organik atau tidak. Nah, jika kita mendapati bahwa peluangnya bagus, bahwa permintaan pasarnya cukup bagus, stabil, harganya juga memadai, kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah kemampuan kita apakah mendukung atau tidak. Jadi jika kita hanya berkaca pada kebutuhan pasar, pada prospek pasar, namun kita tidak berkaca pada kemampuan pribadi dan tidak ada persiapan khusus sama sekali, maka berapapun modal yang kita keluarkan tidak akan menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Maka dari itu tadi saya juga sudah mengatakan bahwa berkebun organik seperti ini gampang-gampang susah,
dan harus dijalani dengan sangat telaten, dengan rajin, tekun, dan terus belajar dan berusaha. Jika ditanya apakah peluang usaha sayuran organik ini bagus, apakah prospeknya bagus? Secara umum bisa dikatakan bahwa prospek usaha budidaya tanaman sayur secara organik ini cukup menjanjikan, cukup bagus, karena untuk pangsa pasar produk organik ini masih kelasnya istimewa. Jadi kita bisa mendapati produk-produk organik ini mulai di restoran, rumah makan, bahkan hotel berbintang. Justru dengan seperti itu, kalau dilihat dari sisi harganya masih cukup bagus. Satu ikat tanaman organik, misalnya kita sebut saja kangkung, bisa di atas puluhan ribu, bisa 10.000 ke atas. Kalau di pasar tradisional, pasar rakyat, di pedesaan, sayuran-sayuran seperti ini umumnya biasanya tidak lebih dari 5.000 untuk satu ikatnya. Jadi prospeknya cukup bagus. Namun begitu, dua hal tadi paling tidak harus dipertimbangkan lebih jauh sebelum kita memutuskan untuk menyambut peluang yang ada di pasar untuk kebutuhan tanaman sayur organik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bahas kali ini bisa menjadi sumber inspirasi kita bersama, bisa menjadi bahan pertimbangan kita bersama untuk rekan-rekan yang ingin mencoba atau sedang mencari peluang usaha yang menjanjikan, yang bagus untuk dijalankan di era modern dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Mudah-mudahan lain waktu saya bisa mengupdate dan memberikan informasi yang lebih jauh mengenai bagaimana tips dan teknik-teknik budidaya tanaman organik agar hasilnya bisa maksimal. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Lain waktu akan kita sambung dengan berbagai video lainnya. Sampai di sini. Terima kasih. Salam pertanian organik.